Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah di mana saja berada. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang ibadah dan kaitannya dengan makna-makna sosial dari ibadah tersebut. Jika kita merujuk kepada doktrin atau ajaran paling dasar tentang Islam, maka secara umum para ulama menggolongkan ibadah dalam Islam itu menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, atau yang disebut juga ada juga yang menyebut dengan ibadah khosoh dan ibadah amah. Ibadah mahdhah atau ibadah khosoh itu artinya ibadah yang terbatas, ibadah yang khusus, dalam arti ibadah-ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya, caranya, waktunya oleh kitab suci ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang artinya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya telah menetapkan berkaitan dengan hal-hal dasar tentang ibadah tersebut. Ibadah mahdhah itu ya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi di luar model atau tipe ibadah mahdhah, para ulama juga ada yang mengistilahkan dengan ibadah amah atau ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu artinya ibadah-ibadah yang tata caranya tidak terbatas kepada apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena itu juga disebut dengan ibadah amah atau ibadah umum. Maknanya adalah setiap perbuatan kaum muslimin yang berdimensi kebaikan, maka itu disebut dengan ibadah. Oleh karena itu perlu juga dan penting bagi kita semuanya untuk bersama-sama melihat keterkaitan antara ibadah mahdhah atau ibadah khosoh itu dengan kebaikan di luar orang-orang atau di luar individu-individu yang menjalankannya. Dengan kata lain, pada dasarnya ajaran Islam menetapkan ibadah baik itu mahdhah maupun ghairu mahdhah itu dengan tujuan-tujuan tertentu, yang tujuan dari kedua ibadah tersebut tidak berhenti kepada individu-individu atau orang-orang yang mengerjakannya, melainkan ada dampak di luar ibadah tersebut. Nah, dampak itu kan artinya berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat secara sekilas yang mudah-mudahan lalu nanti di luar perkuliahan ini teman-teman bisa mengembangkan bacaan atau mengembangkan pengetahuannya dengan cara membaca tadi atau mengikuti forum-forum keagamaan untuk memperluas apa yang dasar-dasarnya kita bahas atau kita gariskan dalam kuliah sekarang ini. Nah, apa saja yang kita bahas? Kita akan membahas tentang yang disebut dengan thaharah. Kemudian pada bagian berikutnya kita akan membicarakan tentang sholat, yakni makna sholat dalam kehidupan individual dan sosial. Kemudian juga puasa, bagaimana puasa sebagai ibadah mahdhah itu memiliki dampak juga dalam konteks kehidupan sosial. Kemudian juga zakat dan haji. Jadi kita akan membahas ibadah-ibadah tersebut secara berurutan. Dan sekali lagi, dengan demikian kita bisa memiliki informasi dan mudah-mudahan dari informasi tersebut kita bisa menjalankan atau memetik makna atau hikmah dari ibadah yang selama ini kita lakukan. Baik, kita awali dengan thaharah. Jadi kalau kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan istilahnya itu fikih ya. Fikih itu artinya hukum Islam yang terinci, yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Kalau kita mempelajari buku-buku fikih, kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, maka pada umumnya materi pertama yang disampaikan atau yang dibahas itu adalah berkaitan dengan thaharah. Nah, thaharah itu artinya bersuci. Karena di dalam Islam diwajibkan bahwa sebelum menjalankan ibadah seseorang harus dalam keadaan suci. Nah, keadaan suci itu maksudnya apa? Ya, karena
menjalankan ibadah, misalnya sholat, itu artinya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ulama yang menyebut bahwa sholat itu pada dasarnya merupakan dialog antara manusia dengan Allah, sehingga itu adalah waktu yang sangat khusus, waktu yang sangat spesifik, waktu yang sangat spesial bagi seorang hamba untuk berdialog langsung dengan Allah. Maka dalam konteks menghadapkan diri kepada Allah melalui sholat itu, tentu kita harus dalam keadaan suci atau tohuron. Nah, Allah berfirman yang bunyinya la takum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaku an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayatahharu wa wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi di dalam surat ini, di dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah berfirman la takum fihi abadan. Artinya adalah janganlah kalian melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaku an taquma fihi. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Jadi artinya adalah di dalamnya, di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang gemar menyucikan dirinya, dan wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi ayat ini berbicara tentang pentingnya membersihkan diri atau toharoh tadi itu. Kemudian di dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-4 Allah juga berfirman, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, ya, kum fa'andir, bangunlah lalu berikanlah peringatan, wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, atau dan agungkanlah Tuhanmu, begitu. Dan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, atau dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, kawan-kawan sekalian, dari dua ayat ini, jadi dua ayat ini tentu bukan hanya dua itu, tetapi ini contoh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang toharoh atau kebersihan. Nah, dari dua ayat ini yang bisa kita petik adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Islam sebenarnya mementingkan atau memberikan penekanan yang luar biasa kepada kebersihan diri atau penyucian diri dalam arti fisik dulu. Jadi ini konteksnya fisik karena membersihkan badan dari yang disebut dengan hadas kecil dan hadas besar. Kita kalau mempelajari tentang fikih maka kita akan ketemu dengan itu. Maka kita juga bisa melihat di dalam hadis bagaimana Rasulullah memerintahkan atau memberikan informasi kepada umat Islam tentang pentingnya kebersihan atau bersuci itu. Misalnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci adalah sebagian atau separuh dari iman. Kemudian juga diriwayatkan dari At-Tabrani, Rasulullah juga bersabda, tahiru hadhil ajsada tahharakumullah, bersihkanlah atau sucikanlah tubuh kalian, niscaya Allah akan menyucikan hati kalian. Nah, jadi sampai di sini kemudian kita bisa melihat kontekstualisasi atau relasi antara membersihkan badan dengan kebersihan hati. Maka kalau kita lihat di sini, Islam sebenarnya tidak hanya memperhatikan
kesucian manusia secara individual saja, tetapi juga memperhatikan kesucian masyarakat secara umum. Karena kalau kita lihat kebersihan seseorang itu akan mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sosial. Sementara secara teori kita juga sering mendengar bahwa masyarakat itu terbentuk dari individu-individu. Maka perilaku masyarakat sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh perilaku individu. Apabila para individu itu berperilaku baik, bisa menerapkan satu prinsip ajaran tertentu, maka insya Allah di dalam masyarakat juga akan berlaku tentang hal yang sama. Nah, pentingnya bersuci dalam Islam ini memiliki nilai, makna, hikmah, atau singkat kata memiliki rahasia yang mendalam. Islam memberikan penekanan kepada kebersihan karena maksudnya adalah ada makna-makna yang ingin dicapai. Nah, kalau kita lihat, maka ini bisa kita hubungkan dengan setidaknya dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat, dan kemudian yang kedua adalah secara lebih luas lagi, bahkan ada yang menghubungkannya dengan good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih. Misalnya dalam Ensiklopedia Sains Islam jilid ke-9 dijelaskan tentang dua hal tadi, bahwa bersuci itu bisa membawa kita kepada setidaknya dua nilai, yaitu tentang penciptaan lingkungan yang bersih, dan yang kedua adalah makna tentang good governance atau penciptaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, pemerintahan yang bisa bersih dan ya good governance itu mungkin bisa juga bermakna akuntabel. Oke, coba kita mulai dari lingkungan makna toharoh dalam kaitannya dengan lingkungan yang bersih. Kalau kita berbicara tentang lingkungan yang bersih, maka balik lagi ke soal toharoh atau bersuci tadi itu, maka sarana yang paling baik untuk bersuci pada kondisi normal itu adalah air. Nah, maka di dalam ajaran Islam ada pembicaraan tentang macam-macam air dalam konteks bersuci. Ada yang disebut dengan air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan itu dicontohkan misalnya air hujan atau air sungai. Dan ada juga air yang suci tapi tidak membersihkan, atau suci tapi tidak menyucikan. Misalnya minuman seperti teh dan kopi. Teh dan kopi itu tidak najis. Artinya sebagai zat itu dalam dirinya minuman seperti teh dan kopi itu suci gitu. Tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan diri gitu. Nah, dalam konteks tadi, maka coba kita lihat air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air yang suci dan menyucikan, seperti air hujan, seperti air sungai, seperti air laut. Dan yang juga sering dikatakan oleh para ulama adalah air yang suci dan menyucikan itu salah satu sifatnya adalah air yang mengalir. Maka kalau kita lihat air yang sehat itu berarti air yang mengalir. Sehingga ketika Islam mengajarkan bahwa air yang digunakan untuk bersuci atau yang suci dan menyucikan itu antara lain adalah air yang mengalir, itu maknanya di situ mengandung perintah bagi manusia untuk secara mendalam berpikir tentang kelestarian lingkungan. Nah, tema tentang kelestarian lingkungan ini sekarang luar biasa berkembang di dalam masyarakat Islam. Kemudian kita juga membaca teori, membaca berita, membaca liputan, membaca informasi tentang bagaimana dari hari ke hari orang berbicara tentang energi misalnya. Energi itu berkaitan dengan katakanlah renewable energy dan non renewable energy. Ada energi yang bisa diperbarui dan ada energi yang tidak bisa diperbarui. Dalam konteks bahan bakar misalnya, ada energi yang tidak bisa diperbarui.
sehingga orang berpikir tentang alternatif untuk menciptakan bahan bakar alternatif, supaya ketika cadangan bahan bakar yang non renewable itu tidak bisa diperbarui tadi habis, maka manusia tetap bisa melangsungkan kehidupan. Nah, bagaimana dengan air? Kita membaca di banyak sekali ayat Al-Quran tentang bahwa Allah menciptakan air itu sebagai sumber kehidupan. Wa ja'alna min ma'in kulli syai'in hayyin. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu itu hidup melalui sarana air. Maka Toharoh mengajarkan kepada kita tentang jagalah air gitu. Karena jika cadangan air di dunia ini semakin menipis, maka ini menjadi problem dan ancaman bagi kehidupan manusia. Coba kita hubungkan dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kerusakan di muka bumi. Ada ayat yang membicarakan tentang kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi itu tidak lain disebabkan oleh tingkah laku atau oleh perilaku manusia sendiri. Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Bahwa kerusakan di muka bumi itu tidak lain disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Nah, tangan di sini tentu tidak bermakna fisik tangan, tetapi melalui teknologi, melalui eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa oleh karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis. Ada satu film kartun ya, saya lupa judulnya apa itu, yang bercerita tentang seorang pengusaha yang merebut sumber air dari hutan oleh karena dia memiliki obsesi besar untuk menciptakan wisata terpadu. Ada hotel, ada wisata macam-macam yang semuanya terpadu, tetapi itu semuanya lalu merebut hak-hak air bagi penghuni hutan itu. Nah, di dalam film itu disebutkan tentang binatang-binatang itu yang ada di hutan memiliki kepedulian kepada air karena kehidupan mereka tergantung kepada air salah satu. Sehingga akhir dari film itu binatang-binatang ini dengan dipimpin oleh salah satu dari mereka, gajah itu, melakukan penyerbuan kepada sang pengusaha menyerah karena tidak hanya binatang-binatang itu yang menyerang tempat wisata dan merebut kembali hak-hak mereka terhadap air, tapi juga anak dari pengusaha itu sangat peduli dengan lingkungan, sangat peduli dengan hak binatang, dan dia selalu menentang ayahnya ini untuk menciptakan atau membangun tempat wisata yang merebut hak-hak binatang terhadap air tersebut. Sehingga di akhir film kartun itu disebutkan si pengusaha ini kemudian ngomong ke anaknya, kamu puas dengan apa yang sudah terjadi. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini adalah contoh tentang bagaimana ajaran tentang Toharoh itu pada dasarnya juga memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar wudhu misalnya itu, atau daripada sekedar menyucikan diri dengan air yang kalau ada air itu tidak ada lalu bisa diganti dengan benda-benda yang lain. Tapi makna yang lebih mendalam dari Toharoh atau bersuci ini adalah bahwa Islam memiliki kepentingan terhadap kelestarian lingkungan dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Karena makhluk hidup satu dengan yang lain itu saling berhubungan, memiliki interdependensi. Jadi tidak mungkin makhluk hidup satu memisahkan diri atau terpisah secara mutlak dan tidak membutuhkan makhluk lainnya. Tentu kita kalau mempelajari biologi kita akan mendengar istilah seperti ekosistem ya, yakni keterhubungan antara satu konteks situasi yang dialami oleh makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, ini satu pelajaran dari Toharoh. Lalu bagaimana kalau kita hubungkan lagi, tadi saya menyebut tentang green movement.
gerakan hijau, tentang orang diminta untuk berpikir tentang konsumsi air misalnya begitu. Sebenarnya sekali lagi ini satu hal yang urgen untuk kita pikirkan bersama, sehingga dalam konteks Muhammadiyah misalnya, Majelis Tarjih dan Tajdid yang merupakan sebuah majelis yang bertanggung jawab merespon isu-isu modern dalam kehidupan agama Islam, merumuskan yang disebut dengan fikih air. Fikih air itu maknanya bahwa ya air sangat penting dalam kehidupan kita, tapi pada saat yang sama konsumsi air yang berlebihan memiliki potensi untuk memiliki potensi bagi menipisnya persediaan air. Menipisnya persediaan air ini menjadikan orang berpikir tentang menggunakan air secara efektif. Misalnya ya, pada hari raya, bagaimana kalau kita datang ke rumah-rumah, tidak hanya di raya ya, tapi di acara-acara tertentu, bagaimana kita melihat penggunaan air kemasan itu kadang-kadang tidak efektif, dalam arti gelas atau gelas kecil aja orang tidak menghabiskannya, kemudian ditaruh hanya diminum sedikit, kemudian air itu dibuang. Ini kalau hanya terjadi pada level individu 1-2 orang mungkin masalah, tapi juga level masalahnya masih kecil. Bayangkan kalau itu terjadi pada kelompok orang yang sangat besar, maka pembuangan air secara sia-sia itu pasti terjadi. Sehingga di banyak tempat kita melihat bagaimana green movement ini diterapkan katakanlah di masjid-masjid, dengan misalnya menerapkan keran air dengan sensor, sehingga kalau orang berwudu otomatis air yang keluar itu ya sebatas yang dibutuhkan, tidak melebih-lebihkan penggunaan air. Baik teman-teman sekalian, jadi begitulah kalau kita berbicara tentang makna atau hikmah toharoh dalam konteks kehidupan manusia yang lebih luas. Jadi poin pertama yang sudah kita bahas tadi adalah berkaitan dengan hubungan antara bersuci atau toharoh sebagai syarat menjalankan ibadah makhdhoh dalam ajaran Islam itu dengan kehidupan sosial, yaitu berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Lalu yang kedua atau makna kedua berkaitan dengan toharoh itu adalah yang disebut dengan terciptanya good governance. Itu. Jadi sebenarnya itu simbolik dalam arti bahwa kalau kita menjalankan ibadah itu harus dalam keadaan bersih tadi itu, maka menurut para ulama kontemporer dalam dunia Islam itu berkaitan dengan pesan supaya menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik. Nah, ada satu ayat yang sering digunakan sebagai dasar atau legitimasi bagi terciptanya good governance itu, yaitu dalam surat An-Nur ayat 55 yang bunyinya adalah wa antallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinuhumul ladzi wala yumakkinanna lahum dinuhumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Yang artinya adalah Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun.
Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, teman-teman sekalian, ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana yang disebut dengan good governance itu juga memiliki dasar legitimasi dalam dasar-dasar normatif ajaran Islam. Nah, tentu kalau kita membicarakan tentang good governance ini tema yang panjang ya. Tapi kalau kita merujuk kepada sejarah Islam tentang bagaimana pemerintahan yang dijalankan oleh tokoh-tokoh Islam generasi awal, good governance itu salah satunya ditandai dengan adanya pemisahan kepentingan individu dengan kepentingan negara, misalnya begitu. Jadi kita mendengar tentang bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang terkenal sangat adil dan mampu memisahkan kepentingan diri dari kepentingan negara. Misalnya ketika lampu yang dia pakai itu dimatikan karena dia mengatakan bahwa saya sekarang sedang berada di luar jam kerja, sementara lampu yang saya pakai ini dibiayai dengan uang negara, maka matikanlah lampu itu. Atau Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab seorang khalifah yang memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan yang berada, kepentingan rakyat yang dia pimpin. Misalnya kita mendengar secara masif tentang riwayat bagaimana Umar bin Khattab ini mengajak salah satu pengawalnya untuk berkeliling kota pada suatu malam gitu. Nah, pada suatu malam Umar bin Khattab mengajak salah satu anak buahnya atau salah satu pengawalnya untuk berkeliling berkeliling kota. Tentu kalau kita bayangkan situasi negara pada zaman itu dengan situasi negara pada zaman sekarang tentu berbeda. Kompleksitas situasinya berbeda, kompleksitas birokrasinya juga berbeda. Tapi kita tidak berbicara tentang itu dulu, tetapi kita berbicara tentang semangat seorang pemimpin. Umar bin Khattab berkeliling kota, kemudian pada satu titik dia mendengar adanya tangisan beberapa anak kecil di dalam sebuah rumah itu. Lalu dia mendekati rumah itu, dia melihat dari luar seorang ibu sedang memasak, sementara anak-anak lainnya, anak-anaknya ya lebih dari satu lah, sementara anak-anaknya merengek-rengek sambil menunggu ibunya memasak tersebut karena mereka kelaparan. Lalu Umar bin Khattab mengucap salam, masuk ke rumah itu dan bertanya, apa yang kau masak dan kenapa mereka terus-menerus menangis? Kemudian si ibu menjawab bahwa mereka menangis karena menunggu masakan yang kumasak ini matang gitu. Dan kapan akan matang? Tanya Umar, tapi perempuan itu menjawab, tidak akan pernah matang karena yang kumasak adalah batu. Jadi ternyata perempuan ini di dalam periuk yang sedang dia taruh di atas tungku api itu, periuk itu berisikan batu. Umar kaget bukan kepala, kemudian dia bertanya, kenapa engkau memasak batu? Dia mengatakan, perempuan ini mengatakan, saya tidak punya apa-apa sementara anakku kelaparan. Mereka membutuhkan makan dan aku tidak punya apa-apa. Maka untuk menenangkan hati mereka bahwa aku sedang masak, aku masaklah batu ini supaya bunyi air yang sedang mendidih itu menenangkan hati mereka dan pada akhirnya mereka tertidur. Kemudian perempuan ini mengatakan, ini semuanya karena Umar. Sebagai pemimpin dia tidak mengetahui keadaan rakyatnya. Maka Umar bergegas keluar, pamitan kepada perempuan ini untuk pergi ke Baitul Mal mengambil bahan makanan. Dan Umar memanggul sendiri bahan-bahan makanan yang dia bawa dari Baitul Mal itu. Lalu si pengawal mengatakan, Umar, harusnya aku yang membawa, biarlah kau berjalan saja. Biar aku yang memanggul bahan makanan itu, katakanlah gandum misalnya, biar aku yang bawa gandum itu,
ke perempuan tadi, dan engkau cukup berjalan saja beriringan denganku. Tapi Umar mengatakan, dan apakah engkau akan juga memanggul dosaku di akhirat nanti karena aku sebagai seorang pemimpin telah lalai. Maka dibawalah bahan makanan itu dan diberikan kepada perempuan tersebut, sehingga anak tidak hanya memberikan bahan makanan, tapi Umar juga memohon kepada perempuan itu supaya ia diizinkan memasak untuk anak-anak perempuan itu dan juga perempuan tersebut. Jadi memanggul bahan makanan sendiri, kemudian memberikannya sendiri, bahkan membantu memasak. Yang itu diawali dengan sebuah tindakan, yaitu berkeliling pada malam hari untuk mengetahui secara real keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kawan-kawan sekalian, ini cerita yang sangat masyhur di kalangan para pengkaji sejarah Islam tentang bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin. Maksud saya adalah, tentu saja kalau kita berharap atau membawa cerita ini apa adanya dalam konteks hari ini, tentu tidak mungkin ya, karena kompleksitas birokrasi, kompleksitas penjagaan keamanan seorang pemimpin barangkali tidak memungkinkan dia untuk bertindak katakanlah seperti Umar. Tetapi yang penting untuk kita catat adalah tentang tanggung jawab kepemimpinan gitu ya. Maka salah satu pilar good governance itu menurut saya adalah tentang bagaimana pemimpin mengetahui apa yang sesungguhnya tengah terjadi di masyarakat secara real melalui katakanlah tindakan-tindakan mekanisme monitoring yang terpercaya gitu ya. Sebenarnya ketika Umar turun secara langsung itu kan mengajarkan kepada kita tentang mekanisme monitoring seorang pemimpin terhadap apa yang ia pimpin. Sekali lagi, tentu dalam konteks hari ini tidak bisa diterjemahkan begitu saja, tetapi paling tidak salah satu prinsip good governance tentang monitoring atau pengawasan secara langsung oleh penguasa, bukan secara langsung ya, pengawasan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks seperti yang terjadi dalam kisah Umar tadi itu menjadi hal yang sangat penting. Dan itulah pemerintahan yang sangat bersih. Jadi seorang pemimpin merasa bahwa dia harus membersihkan dirinya dari tanggung jawab yang memungkinkan dia untuk mendapatkan dosa di akhirat nanti. Yang itu sekali lagi maknanya adalah berkaitan dengan toharoh tadi, berarti proses penyucian diri yang tadi dalam satu bagian sudah saya sebutkan bahwa penyucian diri itu tidak hanya berkaitan dengan diri secara fisik tapi juga hati, karena sebagaimana hadis Rasulullah yang tadi sudah saya kutip, yaitu barang siapa yang menyucikan dirinya maka Allah, barang siapa yang menyucikan tubuhnya maka Allah akan menyucikan hatinya. Demikianlah teman-teman sekalian, salah satu kaitan atau makna ibadah dengan perilaku sosial atau makna ibadah dalam kehidupan masyarakat. Dan kita baru bicara tentang toharoh. Pada bagian selanjutnya kita akan membicarakan makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.